Database estates are increasingly complex, expensive, and inflexible. Database administrators are overburdened with daily maintenance tasks, creating barriers for strategic initiatives and digital transformation projects. Nutanix Era streamlines and simplifies database administration, helping businesses drive efficiency, agility, cost-effectiveness, and scalability across their enterprise applications. By enabling one-click provisioning, patching, clones, and snapshots across database engines running on Nutanix hybrid cloud infrastructure, Era provides simplicity, security, and standardization on-premises and across clouds. Nutanix delivers the best of both worlds by combining the scalability, simplicity, and performance of hyper-converged infrastructure with the flexibility and operational simplicity of database as a service. Nutanix transforms the way you operate and manage your databases by extending simplified universal database management across clouds on your terms. Companies using Nutanix Era have reduced database management complexity by up to 90% and experienced 8x faster time to market by speeding up database deployments across dev and test environments. Nutanix also lets you apply patches and updates across multiple database engines with one click and recover backups in minutes with zero data loss. Databases managed with Era can achieve up to 10x database storage savings and reduce operational cost by 62%. Whether it's transactional order processing or analytical workloads, databases are the engines driving your company's success. Transform how you operate and manage your databases with powerful and simple universal database management across any cloud, anywhere. Visit Nutanix.com/Era to get started today. Halo, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Datu dari Helios Informatika Indonesia. Kita ketemu lagi di podcast dari Nutanix, yaitu Cloud Talk with Nutanix di episode yang ke-8 ini. Senang sekali hari ini saya masih bisa menemani teman-teman di podcast Nutanix hari ini, dan juga tentunya kita akan membawakan tema yang gak kalah seru dari episode-episode kita sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai podcast kita hari ini dengan kata kunci memaksimalkan atau maximize, mungkin biar lebih semangat saya boleh minta tepuk tangannya dulu sebelum kita mulai. Topik kita hari ini yaitu data analytic. Jadi di Cloud Talk with Nutanix episode ke-8 kita akan membahas terkait data analytic nih. Jadi buat teman-teman yang udah setia nih ngikutin Cloud Talk with Nutanix pasti juga udah familiar ya, udah nggak asing dengan dua narasumber saya hari ini. Yang pertama ada Mas Arief Pribadi, beliau adalah Technical Consultant Director dari Nutanix Indonesia. Dan kemudian juga ada Mas Agung Nugroho sebagai Enterprise Technical Consultant Lead dari Nutanix Indonesia. Jadi teman-teman tetap stay tune untuk ikutin obrolan-obrolan menarik dari dua narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu dua narasumber kita. Halo pagi Mas Arief, apa kabar Mas? Baik. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Mas Agung, sehat Baik, Mas? Baik, Datu sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya Mas di Cloud Talk with Nutanix. Kita ngobrol-ngobrol lagi hari ini. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, di mana kita akan membahas terkait data analitik, kita tentu saja mungkin buat teman-teman di sini mungkin ada yang sudah familiar atau mungkin yang baru dengar istilah data analitik, mungkin kita bisa memberikan insight dulu nih ya, Mas Agung. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang baru pertama dengar istilah data analitik. Kalau menurut Mas Agung sendiri nih, data analitik sendiri itu definisinya seperti apa dan seberapa penting nih buat bisnis teman-teman yang sekarang lagi join, mungkin biar supaya ada gambaran seperti apa itu data analitik. Silahkan Mas. Iya, mungkin ini kesekian kalinya ya kita ketemu lagi sama saya di sini. Mungkin di beberapa dua podcast sebelumnya ya kita juga ngomongin ya? Data ya. Betul. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sana tetap semangat ya. Tetap semangat dan semakin melotok nih Mas pembahasannya tentang data. Nah kali ini kita kebetulan akan ngobrolin mengenai kita create satu topik ya di kesempatan hari ini mengenai data analytics. Betul. Gitu ya. Ya seperti terminologinya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai data analytics ya, teman-teman mungkin di sana sudah sedikit lebih banyak mungkin pernah dengar gitu ya yang namanya data analytics ya. Sebenarnya ini adalah sebuah
proses gitu ya. Proses bagaimana kita mengolah sekumpulan data gitu ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tren atau conclusion ya, konklusi gitu ya dari informasi yang tersedia. Jadi dari informasi yang banyak tadi kita coba kumpulkan, kita coba dapatkan insight-nya gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai data analitik ya berarti bagaimana proses untuk mendapatkan insight information tersebut gitu ya. Nah, secara garis besar kalau kita bicara mengenai data analytics gitu ya, ini tentunya tidak hanya disediakan oleh satu tool saja gitu ya. Kalau kita bicara mengenai data analytics ini melibatkan beberapa proses, dan di setiap proses itu biasanya kita memerlukan software atau tools gitu ya, yang tujuannya untuk kita tadi ya mendapatkan valuable atau insight dari informasi yang kita butuhkan gitu ya. Nah, software ini beragam, Mbak Datu ya, untuk teman-teman juga di sana gitu ya. Mulai dari software untuk melakukan data collection itu sendiri, kemudian data visualization, jadi informasi yang sudah kita analisa, sudah kita proses, sudah kita olah, tentunya nanti kita perlu visualisasikan gitu ya. Contohnya mungkinnya kalau kita bicara mengenai data visualization, mungkin pernah dengar ada software seperti Tableau, Grafana gitu ya. Kemudian selain data visualization juga ada software-software di area reporting. Jadi reporting tool seperti misalnya yang pernah dengar ada Power BI seperti itu ya. Kemudian juga perlu software untuk melakukan data mining. Jadi data itu kan masih raw ya, masih mentah. Jadi bagaimana platform ini nantinya bisa membaca informasi yang bisa diolah oleh sebuah software, oleh sebuah mesin gitu ya. Kita mungkin pernah dengar machine learning tools, data mining tools gitu ya. Mungkin pernah, salah satu contohnya mungkin Monkey Learning kalau pernah dengar gitu ya. Jadi dia bisa melakukan analisis dari sebuah teks untuk melihat bagaimana sentimen dari sebuah teks yang kita sediakan gitu ya. Jadi contohnya gini, kalau kita punya software di sebuah, mungkin di App Store atau di Google Store gitu ya. Di situ kan suka ada review. Nah, setiap orang reviewnya beragam. Ada yang positif, ada yang negatif Ada gitu bintang ya. 5, ada bintang Ada yang 1. bintang 5, ada bintang 1. Kemudian bagaimana kita menerjemahkan teks gitu ya. Dari teks itu pun mengandung beberapa informasi sebenarnya, dari sisi mungkin quality software-nya seperti apa, bugs-nya, kemudian support atau services dari software yang kita sediakan di situ. Kemudian pricing, bagaimana pricing dari software aplikasinya di situ, apakah mahal, murah. Nah, itu mahal, murah, nah itu perlu kita terjemahkan dari bahasa yang mereka tulis di sana gitu ya. Jadi software data mining tadi ya salah satu tujuan fungsinya yaitu untuk memberikan informasi yang nantinya bisa dikelola oleh software atau oleh mesin. Walaupun sumber datanya sendiri kan kalimat-kalimatnya juga tidak terstruktur Tidak ya Mas terstruktur, ya. betul. Itu nanti bisa ditarik ya oleh si data mining ini Iya, ya. kita atau orang nyebutnya text mining gitu ya. Text Jadi mining. dia melakukan mining berdasarkan teks, atau ada juga mining berdasarkan audio gitu ya. Mining berdasarkan video gitu ya. Jadi ada beberapa software tools yang bisa digunakan gitu ya. Ataupun mungkin beberapa teman-teman seperti orangnya kan kita sebut data scientist ya. Jadi mereka melakukan membuat coding dari sebuah mempergunakan sebuah language ya yang biasanya mereka gunakan untuk bisa mendapatkan informasi yang nantinya tadi ya bisa diolah gitu ya. Contohnya biasanya yang sering digunakan kalau kita ngomongin data analytics ada Python. Kemudian saya pernah dengar juga ada R language, mungkin ini satu language yang jarang kita dengar, tapi di dalamnya ini isinya adalah statistical library yang intinya dia bisa mengelola data numerical ya, data statistik di situ gitu ya. Jadi kembali lagi tujuannya adalah data analytics ini membantu bisnis ya. Jadi membantu bisnis dalam hal apa? Dalam hal macam-macam ya. Kita bisa meningkatkan efisiensi di situ, bagaimana kita bisa perform atau menjalankan bisnis dengan jauh lebih efektif ya Mbak Datu ya. Kita bisa maximize profit gitu ya. Kemudian
bisa merespon dengan lebih cepat terhadap banyak perubahan di sini gitu ya. Kemudian juga kita bisa punya competitive against our competitor gitu ya. Nah, mungkin kalau di telaah lebih lanjut gitu ya, kita perlu kelola data sources-nya. Jadi data itu tadi ya beragam, raw gitu ya, ada berbagai macam. Mungkin dulu di beberapa podcast sebelumnya kita pernah bahas juga tuh, ada structure dan unstructured data gitu ya. Itu adalah beberapa data sources yang bisa kita olah juga gitu ya. Kemudian ada mungkin kalau kayak video, audio gitu ya, atau pictures, itu kita bisa gunakan metadatanya di situ. Metadata itu kan informasinya di informasi yang bisa kita tarik diantaranya siapa yang create, authornya siapa, tipenya, tipe data di dalamnya, kemudian kapan di create-nya gitu ya. Kemudian mungkin ada metadata tagging tambahan di dalamnya. Kemudian selain itu ada juga real time data, mungkin kayak pergerakan saham gitu ya. Kalau kita perlu informasi yang real up to minutes gitu ya. Kemudian kalau kita browsing atau kalau kita buka e-commerce, klik A, B, C, D, E, tahu-tahu kita disajikan satu hal yang spesifik gitu ya. Kemudian mesin data, mungkin pernah dengar juga ada IoT, sensor, informasi-informasi dari smart cars, dari smart device gitu ya. Nah, itu beberapa contoh diantaranya data sources yang bisa digunakan ya untuk mendapatkan valuable insight atau information ya. Oke, berarti kalau saya simpulin di sini kira-kira data analytics sendiri tuh tentu saja sangat penting untuk bisnis ya Mas, kayak mulai bagaimana kita mengelola, kemudian kita memproses source-source yang ada supaya bisnis-bisnis ini tuh bisa mendapatkan insight yang valuable. Bahkan prosesnya sendiri pun juga diperlukan beberapa tools seperti tools untuk data visualization, collection, reporting, data mining, dan juga untuk source yang sudah ada pun juga masih perlu dikelola, entah itu bentuknya structure maupun unstructured ya Mas. Betul. Jadi memang sebenarnya banyak hal dan atau banyak yang perlu di-prepare nih untuk para organisasi dan teman-teman di sini terkait data analitik. Dan tadi juga udah sempat di-mention oleh Mas Agung juga bagaimana pentingnya data analitik itu ya untuk sebuah bisnis, apalagi sekarang untuk membuat sebuah decision pun juga pasti harus ada pertimbangannya ya. Salah satunya kita bisa tarik insight itu dari data yang ada. Nah, mungkin tadi kan Mas Agung juga udah sempat mention ya kalau butuh tools dan juga beberapa proses yang harus dilakukan terkait data analitik ini. Mungkin boleh dibantu jelasin nggak Mas, kayak kalau proses lebih lengkapnya tuh data analitik itu seperti apa? Silakan Mas Agung. Oke, Datu. Jadi kembali tadi ya, kalau informasi dari Datu terakhir yang sempat di-share bahwa kita perlu mendapatkan valuable insight, valuable information dari data yang tersedia gitu ya. Nah, untuk mendapatkan itu mungkin pernah dengar istilah juga garbage in, garbage out gitu ya. Artinya kalau yang masuk adalah sampah, nggak dikelola, ya keluarnya juga nggak berguna, isinya sampah juga gitu ya. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi ya, high value informationnya, sebelum kita melakukan analytics, kita juga perlu prepare datanya gitu ya. Jadi beberapa proses yang pertama, yang diantaranya pertama kita perlu lakukan data collection. Jadi data collection sudah ditentukan nih, a set of information apa saja yang kita butuhkan untuk mendapatkan objektif yang kita inginkan. Jadi nggak semua informasi mungkin perlu kita ambil, kemudian kita olah, tapi kalau ternyata pada akhirnya tidak digunakan, untuk apa gitu ya. Kemudian setelah kita lakukan data collection, kita lakukan data grouping, data identification ya teman-teman di sini ya. Jadi setelah kita collect, kita lakukan identification, di situ mungkin contohnya kita bisa pilah-pilah berdasarkan demografi, berdasarkan umur, income gitu ya, gender gitu ya. Kemudian bisa juga berdasarkan datanya bisa aja data numerik gitu ya, ataupun data yang sifatnya tidak numerik gitu ya. Non-numerical ya. Kemudian kalau sudah di-collect, sudah dilakukan identification gitu ya, kita perlu lakukan data organization atau data filter gitu ya. So, jadi ini akan lebih mudah untuk kita lakukan nanti analisa. Jadi contohnya udah dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk software yang isinya sudah dalam bentuk numerical atau data-data value yang nantinya bisa dikelola oleh software gitu ya. Kemudian data cleansing. Jadi dari data-data yang mungkin tadi sudah
di-collect, di-organize, difilterisasi, diidentifikasi, kita perlu lakukan data cleansing. Jadi mana informasi yang kembali lagi, mana yang kita perlukan, mana yang tidak perlu kita scrap gitu ya. Nggak ada data yang duplikasi gitu ya, nggak ada data yang error. Baru terakhir nanti setelah clean gitu ya, kita lakukan data analisis. Nah, nggak berhenti di situ, proses analisis jalan, kita biasanya perlu lakukan data visualization, kemudian baru kita bisa dapatkan nanti terakhir discovery untuk valuable insight yang ingin kita dapatkan gitu ya. Metode untuk melakukan itu biasanya ada dibagi dua hal garis besar ya. Yang pertama dari sisi kuantitatif data analisis. Yang namanya kuantitatif berarti ya ini bisa di-value-kan gitu ya. Berarti datanya udah dalam bentuk numerik atau ada value-nya. Misalnya contohnya percentage, calculation atau data statistik gitu ya. Metodenya ya macam-macam. Kalau teman-teman data scientist biasanya melakukan regression di situ, ada statistical, ada mathematical analysis gitu ya. Ada juga time series. Jadi untuk menentukan summer nih produk apa yang harus dirilis, winter produk apa yang harus dirilis gitu ya. Kemudian secara kuantitatif ada juga yang kualitatif. Jadi kualitatif ini bentuknya data categorization tadi ya. Misalnya dia suka atau tidak suka, feedbacknya positif atau negatif, kepuasan customernya seperti apa. Nah itu contoh-contoh data yang nilainya kualitatif itu ya. Oke, berarti dari data analitik tadi juga sebenarnya untuk bisa melakukan analyze itu aja sebelumnya masih banyak hal yang perlu di-prepare dulu ya Mas, mulai dari kayak collection, kemudian grouping, organization, kemudian juga cleansing data, baru kita mungkin bisa analyze, itu pun dimulai dengan memvisualisasikan data dulu. Dan juga metodenya pun ada dua ya Mas, tadi kuantitatif sama kualitatif, itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tipe datanya juga, betul. Oke, kebutuhan sesuai dengan tipe datanya juga, oke. Nah jadi mungkin itu teman-teman kayak beberapa hal gambaran ya, beberapa gambaran juga bagaimana sih data analitik itu untuk mungkin teman-teman bisa memulainya seperti itu. Dan juga tentu saja dari tahap-tahap yang banyak tuh pasti juga diperlukan juga nih tools-tools ataupun software untuk bisa mempermudah proses-proses tadi. Nah, setelah kita tahu ya betapa pentingnya data analitik itu, kemudian juga bagaimana dampaknya ke organisasi, seperti contoh tadi mungkin untuk organisasi retail ya Mas, untuk mengeluarkan koleksi di winter itu kira-kira yang lagi tren apa, betul. Atau mungkin untuk organisasi yang ngedevelop aplikasi mungkin bisa ngesortir review-review para usernya seperti apa, target marketnya gitu. Ke siapa gitu ya, umur berapa, gendernya apa gitu ya, jadi segmented kita bisa tentukan gitu ya. Jadi bisa develop sesuai dengan target marketnya juga ya Mas ya. Nah, kan kita juga udah dapat gambarannya teman-teman bagaimana pentingnya data analitik ini. Nah, sekarang saya mau coba tanya ke Mas Arif. Tadi dari hasil ngobrol-ngobrol sama Mas Agung nih Mas, kan tadi udah kayak dapat gambaran ya betapa pentingnya tuh data analitik. Nah, kalau tadi kita ngomong kenapa sih teman-teman di sini sudah harus mulai mengadaptasi data analitik? Kalau menurut Mas Arif sendiri, keterkaitannya data analitik ini dan impact langsungnya ke organisasi atau bisnis itu sejauh ini seperti apa? Silahkan Mas Arif. Ya, terima kasih Mbak Datu. Yang jelas sekarang itu persaingan di organisasi itu selalu melawan waktu. Oke. Para produsen ngeluarin sebuah produk, kalau telat udah dibikinin oleh orang lain atau kompetitor. Momennya hilang. Momennya udah hilang. Sehingga time to market itu jadi sangat penting. Krusial banget ya Mas sangat ya. penting. Kemudian tadi kan prosesnya panjang ya, mulai dari data collection, extraction, transform, transport, gitu ya, karena sumber datanya bisa banyak gitu ya, jadi harus ada transportasi. Memerlukan komputasi proses yang sangat tinggi ya, dan tidak hanya di satu lokasi. Pada akhirnya memproses data yang segitu banyak dan harus cepat itu menghasilkan garbage tadi. Okay. Data kualitasnya
nggak bagus, nggak bermanfaat juga buat organisasi gitu ya. Dan kalau diperhatikan dari seluruh proses itu, saya tanyakan ke teman-teman di audiens, tanggung jawab siapa? Biasanya kalau saya ke organisasi di bawah direktur atau IT itu cuma ada IT infra, IT operation, IT developer, programming, operation, dan infrastruktur. Kira-kira ini tanggung jawabnya siapa nih? Bukan tim database juga ya Mas ya? Database kadang ada yang di infra, kadang ada di iya, developer, betul, kadang ada betul. di operation. Makanya tadi Mas Agung cerita data engineer, data scientist itu harus ada di organisasi dan harus berdekatan dengan bisnis. Karena data ini nanti akan digunakan oleh bisnis untuk mengambil keputusan. Dan keputusan apa yang akan diambil oleh bisnis itu akan ditanyakan ke data engineer. Kalau BOD minta, saya ingin bikin sebuah produk tahun depan, kira-kira produknya apa? Tim inovasi pasti akan banyak cerita. Tapi pada saat tim inovasi udah menceritakan, oh lebih baik produk A, lalu ditaruh di mana nih pertama kali launching barangnya? Jakarta, di Semarang. Oh kalau gitu saya perlu tahu informasi tentang wallet size atau kemampuan beli setiap kota misalnya. Terus nanti metode ke marketnya apa? Digital, e-commerce, atau toko gitu ya. Oh kalau gitu saya perlu tahu literasi digital kota ini itu seperti apa. Nah untuk dapat informasi itu si BOD pasti nanya ke data engineer. Tolong dong kasih saya informasi. Mulailah dia garuk-garuk kepala kan gitu, gimana caranya saya dapetin informasi Jadi itu. si data engineer, scientist ini dia mesti punya technical skill yang bagus, business knowledge juga yang bagus. Betul. Dan kalau tadi yang Mas Agung cerita soal processing data modeling, regression ya dan segalanya, itu adalah sebuah proses pengumpulan data yang sistematis, yang diinjeksi oleh sebuah keilmuan statistik. Matematis, Jadi statistik. keilmuannya itu bukan IT sebetulnya untuk area ini. Keilmuannya itu data statistik dan matematika. Betul. Pada akhirnya kita sulit nyari orangnya. Udah organisasi tidak punya struktur khusus untuk data engineer. Kalaupun anggaplah sudah ada langsung di bawah CTO atau CIO gitu ya, jadi kepala divisi. Terus orangnya nyarinya itu seperti apa? Karena ada kan nggak teman-teman di audiens pasti nggak akan temukan orang-orang ini ada di IT. Di Fakultas Sistem Informasi itu nggak ada. Rata-rata kita nemukan orang ini tuh di MIPA. Statistik ya. Di matematika dan statistik. Yang suka IT gitu. Karena Nggak banyak suka juga IT. matematika yang nggak Betul. suka IT kan. Mereka lebih ke scientific gitu ya. Nah, jadi selain masalah organisasi harus ada data engineer dan science organization. Kemudian orang skill setnya juga jadi tantangan. Dan belum lagi sponsorship dari manajemen ya. Pada saat organisasi nggak ada itu udah jelas-jelas kita tahu manajemen itu sebetulnya nggak memperhatikan Nggak fokus. area Iya, ini iya. gitu ya. Tapi ada benernya juga kalau kita berada di kacamata si manajemen. Kenapa? Karena output dari data processing ini atau dari data analitik ini itu kadang tidak berdampak langsung ke bisnis karena kualitasnya tadi. Oh, oke. Karena tantangannya pada saat si data engineer atau data scientist itu melakukan usahanya, nggak mungkin dia nggak kolaborasi sama IT. Harus, karena sumber data itu semua ada di IT. Ya. Dan datanya juga kadang silo-silo gitu. Ada yang di sana database A, ada di sini database. Kalau database sih masih mending karena udah terstruktur. Yang tadi yang tidak terstruktur itu, ya, yang tidak terstruktur itu lebih Rumit lebih pengelolaannya. lebih challenging lagi gitu. Dan pada akhirnya garbage in garbage out, naik ke manajemen, datanya nggak akurat, at the end manajemen juga nggak pakai informasinya. Ya, dan proses ini perlu waktu yang kebetulan tidak menjadi advantage karena waktu itu kan musuh
Betul. organisasi Dikejar tadi. waktu ya, Mas, Exactly, ya. gitu. Jadi memang area ini sesuatu yang sangat-sangat challenging dari banyak aspek, tapi pada akhirnya ini sesuatu yang harus kita take care. Oke. Jadi mungkin memang organisasi atau bisnis pun juga belum tergantung ya, kembali lagi ke kualitas datanya, bagaimana mereka bisa mendapatkan atau merasakan impact langsung dari data analitik tadi. Menarik banget nih, jadi memang data analitik itu sebenarnya suatu hal yang challenging juga nih untuk organisasi atau bisnis, dan juga seberapa kualitas data itu juga sebenarnya menentukan juga impact langsungnya ke bisnis. Kembali lagi ke pembahasan kita hari ini, tadi kita juga udah dengar ya dari Mas Agung dan Mas Arief terkait data analitik, bagaimana pentingnya, kemudian impactnya seperti apa ke bisnis, dan betapa challengingnya data analitik ini terhadap organisasi maupun bisnis. Nah, tadi kan kita udah denger nih Mas Arief kalau ternyata memang data analitik itu sebuah hal yang challenging juga nih untuk organisasi maupun bisnis. Pasti teman-teman di sini jadi mungkin bingung ya, terus gimana dong ini, apakah saya perlu adapt nih data analitik ini? Nah, mungkin ada nggak kalau dari Mas Arief, gimana sih supaya data analitik ini bisa lebih optimize terhadap organisasi maupun bisnis? Jadi mungkin teman-teman di sini dapat insight juga supaya mungkin insight-insight yang didapatkan itu lebih berkualitas dan juga bisa memberikan impact langsung ke bisnis. Iya. Silakan Mas. Jadi mungkin saya tarik point of view teman-teman di podcast ini untuk lebih sedikit ke helikopter view yang lebih tinggi ya. Kita nggak bisa menjadikan sebuah masalah ini hanya dalam satu aspek data analitik aja. Kita harus melihatnya itu dari hulu hingga hilir, bagaimana sebuah data itu berproses gitu ya. Karena pada akhirnya garbage in, garbage out itu harus kita ganti menjadi quality in, quality out, Betul ya. Sehingga dari awal proses data ini di-generate itu kita harus sangat-sangat memperhatikan desain dan arsitektur dari pembuat data tersebut. Pembuat data tersebut nggak lain adalah application. Ya, application ini adalah sumber awal dari data itu terbentuk, gitu ya. Kalau data ini terstruktur, saya tidak terlalu mempermasalahkannya, ya, karena pada esensinya data terstruktur itu sudah structure, gitu ya, artinya ada primary key, ada kolom-kolom field yang sudah fix, gitu ya. Saya nggak mempermasalahkan area ini. Satu-satunya yang jadi sedikit isu di area ini itu adalah jumlah data terstruktur yang semakin banyak di arsitektur aplikasi cloud native seperti era sekarang ya. Nah, bagaimana mengkonsolidasikan data-data yang banyak itu menuju ke satu single source of truth, itu tantangannya. Tapi ini relatif lebih mudah ya, relatif lebih mudah. Dan saya rasa sudah disadari banyak orang untuk kasus yang ini. Nah, yang perlu saya sedikit highlight itu data tidak terstruktur, manajemen data tidak terstruktur. Unstructured data ya Mas. Tadi Mas Agung udah cerita bagaimana data itu nanti akan diproses. Ya, dia perlu di regroup, di grouping, perlu diregresi, perlu di clustering gitu ya. Dan untuk supaya bisa data itu diproses seperti itu, ketersediaan metadata di dalam data itu sangat penting buat proses data analitik ya. Jadi dalam konteks desain, pembuat aplikasi itu harus sadar betul bahwa apapun data yang disimpan, terutama yang tidak terstruktur, itu harus disertakan metadata secukupnya, bahkan sebanyak-banyaknya, supaya nanti pada saat data itu akan dianalisa, metadata yang ada nempel di data itu akan sangat mempercepat, membantu proses analisanya. Nah, tentu tempat penyimpanan menjadi kunci. Ya, kita tahu ada file system, ada object storage. Saya sangat menyarankan dari awal taruh di object storage. Karena metadatanya itu bisa kita tambahkan sebanyak apapun yang kita inginkan.
gitu ya. Itu yang pertama, itu baru di hulu tuh. Baru di hulu. Belum sampai hilir ya. Belum sampai hilir ya. Nah, pada saat data itu kita proses gitu ya, dari transaksional kemudian sampai berakhir di sebuah data repo gitu ya, single source of truth gitu ya, data itu. Nah, challenge-nya adalah bagaimana ini sebelum diproses data analitik ya, challenge-nya bagaimana data ini yang growth-nya sangat eksponensial bisa diakses oleh banyak sistem dengan performa yang tetap baik gitu ya. Nah, oleh karenanya orang yang ngurusin data akses ini itu harusnya orang yang berbeda dari yang bikin aplikasi. Oke. Orang yang tadi role-nya data engineer, data scientist itu harusnya taking over role data access ini. Karena kalau developer itu kan tujuannya bikin aplikasi yang merubah sebuah bisnis proses jadi sebuah aplikasi kan gitu ya. Dia nggak peduli gitu datanya itu data disimpan yang kayak dihasilkan gimana gimana gitu. gitu ya. Yang penting saya bikin bisnis prosesnya selesai cepat Jadi, gitu kan. bisa digunakan, gitu. betul. Benar. Itu urusan belakangan ya, nggak bisa begitu gitu ya, nggak bisa begitu. Nah, apalagi kalau orang yang ngurusin front end, back end developer ngurusin juga data query, data akses ke database ataupun ke unstructured, saya sangat tidak menyarankan ya, karena punya dua kepentingan yang berbeda gitu ya. Nah, jadi pada saat data transactional itu sudah sampai ke satu data repo, pastikan yang ngurusin data repo ini adalah data engineer yang nanti akan ngurusin data analitik gitu. Oke, itu di tengah-tengah tuh ya. Nah, kita sampailah ke proses data analitik ya. Jadi anggaplah data itu udah diekstrak, udah di-collect, udah ditransform, data udah warehouse aja ditransport. jadinya, data lake lah gitu ya. Anggaplah udah selesai. Nah, sekarang kan tinggal urusannya data engineer, data scientist. Nah, proses-proses yang tadi Mas Agung cerita, masalah regresi untuk ngedapetin forecasting, kemudian ada data regrouping ya atau clustering untuk proses-proses yang lain. Itu udah bukan manusia yang melakukan. Software. Exactly. Tadi yang saya informasikan, untuk memproses ini harus ada keilmuan statistik untuk melakukan proses ini semua, dan yang melakukan prosesnya itu juga sekarang sudah machine learning. Oke. Sudah AI Sudah gitu ya. AI. Kenapa? Karena kita berpacu dengan Waktu kembali lagi ya, Mas, Gitu ya. dan waktu. Ya, Ada dengan data jumlah yang yang masif betul, juga. datanya Betul, banyak jumlahnya banget. banyak, terus masuk, unstructured dan structure. Ya, artinya 5V di big data itu muncul lah. Velocity, variety, veracity, ya. yang seperti itu ya, value dan sebagainya. Udah nggak bisa lagi manusia yang dulu masih dilakukan sama MAS, dulu masih inget ya, ada satu organisasi di IT yang ngurusin data warehouse, MAS gitu ya. Masih manusia tuh yang coding bikin statistical injection-nya gitu ya terhadap data modeling atau data warehousing atau modeling yang tadi Mas Agung sebut. Sekarang harus AI, harus robot. Karena Gitu ya. apalagi data juga sekarang tuh udah Betul. pasti masuknya semakin cepat ya Mas ya. Oleh karenanya di ujung ini atau di data engineering ini, di data scientist ini udah pasti kita memerlukan selain tools yang tadi Mas Agung sebut, sistem yang nanti akan sangat membantu organisasi itu haruslah sudah berbasis AI, machine learning, bahkan sampai ke deep learning ya untuk melakukan proses analitik ini supaya output yang dihasilkannya itu sangat cepat sesuai dengan kebutuhan bisnis di era Kembali sekarang. lagi berpacu Kalau dengan satu dekade, waktu. 2 dekade lalu, Iya. lalu kecepatan itu udah bukan sesuatu yang prioritas, tapi sekarang sepertinya mau nggak mau kita harus secepat itu. Makanya ada organisasi sekarang disebut dengan data driven organization. Jadi organisasi yang didrive Berdasarkan berdasarkan data analitik. Perusahaan transport logistik pasti memerlukan informasi cuaca, informasi kemacetan. Dulu kita nggak peduli hal-hal seperti itu. Sekarang hal itu menjadi sangat crucial. Menarik ya tadi kalau kita lihat ya, berarti data yang diproses itu sendiri kan jumlahnya masif ya. Tentunya butuh compute yang sangat masif juga gitu ya.
apalagi kalau yang pernah saya dengar ya, itu bisa membutuhkan banyak sekali server-server fisik gitu ya. Ada nggak cara atau paling efisien supaya teman-teman mungkin ya yang ada di sini bisa memanfaatkan data analytics ini gitu ya, tapi di satu sisi juga tidak ingin kewalahan gitu ya dengan dia mengelola dari sisi jumlah compute yang sangat banyak tadi gitu ya. Ya, memang semua yang tadi diceritakan dengan AI dan segalanya, apalagi sampai ke deep learning yang prosesnya itu harus simultan sekaligus dalam satu waktu. Parallel processing. Parallel processing udah pasti membutuhkan tingkat komputasi yang sangat masif besar ya. gitu ya. Nah, oleh karenanya kita udah nggak bisa lagi pakai prosesor yang biasa kita taruh di server. Itu yang pertama ya. Kita udah nggak mungkin pakai prosesor yang ada di server yang jumlah core-nya cuma 20, 40 gitu ya. Sehingga biasanya di level ini kita sudah menggunakan GPU. Ya, menggunakan GPU untuk processingnya. Kita tahu lah kalau GPU itu prosesornya ratusan per soket ya itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun ini sudah GPU, kalau GPU-nya juga ditaruh di setiap server bare metal gitu, yang jumlahnya banyak, masih kategorinya masih terlalu banyak juga server yang dibutuhkan. Ya. Sehingga konsep dekade lalu yang kita kenal dengan virtualisasi itu tetap menjadi sesuatu yang harusnya diperhatikan. Gitu ya. Contoh misalnya kalau dari satu mesin bare metal kita taruh sebuah analytic engine di situ, tadinya cuma satu engine, satu worker lah istilahnya gitu ya. Harusnya bisa jadi satu mesin itu mungkin setidaknya 2 worker gitu di situ. Ya 1:2 aja saya rasa udah setengahnya kan dari keperluan bare metal itu ya. Ada yang bilang bagaimana kalau performance segala karena tidak di bare metal, itu sebetulnya pertanyaan yang sama seperti 2 dekade lalu ya, waktu kita pindah dari bare metal ke virtual. Betul. Sama seperti jam Rolex versus Casio gitu ya kurang lebihnya. Tapi at the end kan nggak bisa kita hanya ngelihat dari satu aspek itu saja, performance saja, tapi manageability dari seluruh sistem, resiliensinya, gitu ya. Resiliensi, kemudian reusability, karena sistemnya platform yang udah kita punya bisa jadi hanya dipakai oleh data analitik itu pada akhir bulan aja misalnya. Iya betul. Ya kan, end of month gitu ya. Habis itu idle. Setelah itu idle, dan karena itu bare metal kan nggak dipakai tuh, nggak bisa dipakai. Nah hal-hal seperti itu harusnya menjadi intangible cost yang harus diperhatikan juga oleh organisasi gitu ya, untuk mengirit komputasi space, mengirit komputasi space-nya ya, bukan komputasinya dikurangin loh ya. Soalnya kalau kita lihat sekarang ya, apalagi kalau kayak prosesor AMD, itu kan jumlah core-nya jauh lebih banyak ya dari Intel. Jadi harusnya dalam satu physical bare metal itu bisa banyak yang running di situ compute-nya. Ya. Ada AMD, ada GPU-nya juga. Ada gitu GPU-nya kan. tadi. Jadi otomatis makanya programming data analitik itu rata-rata Python. Kenapa Python? Karena Python itu sangat dekat dengan hardware assembly-nya, karena kernel assembly dari prosesornya. Jadi dia bisa langsung direct language programming mengakses core dari GPU-nya. Ya, gitu. Oke, menarik banget nih. Berarti di sini yang perlu diperhatikan kembali lagi ya Mas ke infranya ya, tadi bagaimana GPU-nya dari server, kemudian juga apakah speknya tuh bisa nggak sih mendukung dengan sistem yang dibutuhkan seperti itu. Sama ya. Kalau tadi mungkin kalau boleh saya tambahkan ya di sini. Boleh. Jadi kalau tadi Mas Arief ngomong data, kita ngomongin data analytics ini lihatnya ujung ke ujung dari hulu sampai hilir. Betul. Di hulu itu kan tadi datanya juga macam-macam ya. Ada yang structure, ada yang nggak terstructure. Mungkin akan rumit ya kalau data itu tersebar. Ada apalagi kalau organisasi yang masif ya, dia punya beberapa region, ada yang di Indo, ada yang di Singapura, ada yang di mana. Data collection ini jadi challenge gitu ya. Apalagi kalau misalnya data tersebut tidak diletakkan di tempat yang semestinya. Kalau tadi Mas Arief sempat sebut
data unstructured itu akan lebih tepat kalau kita taruhnya di object Di storage subject gitu ya. storage, Jadi kita bisa Tambahin equip dengan metadata, metadatanya di dalam gitu ya. Jadi rasanya di sini juga pemilihan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data itu juga penting gitu ya. Jadi kalau data itu diletakkan di tipe data yang tepat gitu ya, tentunya akan lebih mudah gitu ya. Kalau SQL ya pakainya database gitu ya. Kalau yang structure kita taruhnya di database. Kalau yang structure walaupun files Nutanix kayak Nutanix itu punya Nutanix files gitu ya, tapi kita juga punya Nutanix Object, tentunya kita akan recommend Betul. taruhnya di Nutanix Object gitu ya, Ya. supaya nantinya juga lebih mudah untuk proses analisis gitu ya. Oke, berarti di sini Nutanix pun juga sebenarnya udah ready ya Mas untuk istilahnya memberi tempat data, terutama Data unstructured sources-nya data tadi tadi itu ya. ya di Nutanix Object tadi. Ya. Nah, kalau dari Nutanix Object-nya sendiri tuh gimana Mas untuk bisa ngedukung tadi pengolahan data, terus penyimpanan datanya juga? Ya, jadi Nutanix ini kalau kita ngomongin data, di Nutanix itu kita punya beberapa supporting data storage ya, tipe data storage. Jadi tadi bisa yang mulai dari yang bentuknya block gitu ya. Tentunya kalau kita ngomongin data terstruktur ya, seperti SQL gitu ya, Oracle atau Postgre, database lah gitu ya. Mereka biasanya menggunakan tipe storage yang block gitu ya. Nah, sebenarnya di Nutanix pun Juga ada satu bisa support ya, Mas? service yang namanya Nutanix Database Service. Jadi dari sisi hulu kita sediakan satu data gitu ya, satu media gitu ya, yang mempermudah teman-teman juga untuk membuat database di sana. Kemudian data lainnya selain tadi ya block storage, kita juga ada NAS storage ya, atau files untuk kita naruh data tidak terstruktur. Selain itu kita juga punya object store gitu ya. Jadi data di hulu ini beberapa tipe storage yang memang biasanya digunakan gitu ya, itu sudah tersedia sebenarnya dalam satu platform Nutanix. Oke, dari gitu. database as a service Nutanix tadi itu ya Mas, berarti sebenarnya Ya. bisa dibilang Nutanix udah bisa support untuk berbagai bentuk data. Ya, betul Mbak Datu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Arief dan Terima kasih Mas Agung Mbak Datu. atas obrolannya, menarik banget hari ini. Semoga teman-teman juga bisa dapetin insight lebih lagi ya terkait data analitik, kemudian juga bagaimana Nutanix bisa membantu terkait data analitik itu. Nah, jangan sedih walaupun episode kita hari ini sudah berakhir. Cloud Talk with Nutanix tentu saja akan kembali. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi nih terkait data analitik ini secara lebih dalam dan secara lebih teknis. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih penasaran bagaimana sih teknisnya atau bagaimana sih yang lebih deepnya tuh gimana, itu nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Jadi teman-teman tetap stay tune, tunggu informasi selanjutnya dari Nutanix terkait episode kita yang berikutnya. Saya Datu undur diri, dan congrats untuk semua pemenang kita. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih semua ya teman-teman.